Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira dari kelas 11 Sains 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Pengertian regulasi zat dalam sistem peredaran darah adalah proses pengaturan yang dilakukan oleh jantung, pembuluh darah, dan darah untuk mengangkut dan menyeimbangkan berbagai zat penting seperti oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah ke seluruh tubuh. Proses ini memastikan setiap sel menerima zat yang dibutuhkan untuk berfungsi dan membuang produk sisa metabolisme. Fungsi utama sistem sirkulasi peredaran darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dan nutrisi. Darah membawa oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari sistem pencernaan ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Yang kedua, membuang limbah. Darah mengangkut karbon dioksida dan produk limbah hasil metabolisme untuk dikeluarkan melalui organ ekskresi seperti paru-paru dan ginjal. Yang ketiga, mengedarkan hormon. Sistem ini bertugas menyalurkan hormon dari kelenjar endokrin ke organ targetnya. Yang keempat, melindungi tubuh. Darah mengandung sel-sel kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Yang terakhir, memperbaiki luka. Trombosit dalam darah berperan penting dalam proses pembekuan darah untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan. Selanjutnya, komponen sistem sirkulasi manusia. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, peredaran darah, dan darah. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah di dalam tubuh, terletak dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Berat jantung kurang lebih 300 gram. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Dan jika jantung kehilangan fungsinya, kematian akan terjadi. Struktur jantung. Yang pertama ada perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Kalau kita lihat pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium ini berada di bagian tengah. Perikardium ini adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada di dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, kemudian ada miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Kemudian ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Selanjutnya ada bilik jantung atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel ini merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kiri dan kanan. Nah, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang dengan serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada katup. Di dalam jantung terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama ada katup trikuspid, yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal. Nah, ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonaris yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral. Katup ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri ke bilik kanan.
Kemudian ada yang keempat, ada katup aorta. Katup ini membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Lalu ada pembuluh darah pada jantung. Vena cava atas dan bawah yang membawa darah kotor dari tubuh ke atrium kanan. Lalu arteri pulmonalis yang membawa darah kotor dari bilik kanan ke paru-paru. Vena pulmonalis membawa darah bersih dari paru-paru ke atrium kiri. Lalu aorta, pembuluh darah besar yang mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian arteri koroner memberi suplai darah langsung ke otot jantung. Fungsi utama jantung adalah memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi serta membuang limbah seperti karbon dioksida. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju organ tubuh. Dindingnya lebar, kuat, dan elastis. Karena tekanan darahnya tinggi, aliran darahnya cepat dan terus denyut nadi. Fungsi menyalurkan darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah dari organ tubuh kecuali ke jantung. Dindingnya lebih tipis dan tidak sekuat arteri. Fungsinya untuk mengembalikan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke jantung. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan halus. Dindingnya hanya satu lapis sel. Kapiler menghubungkan ujung arteri dan vena. Fungsinya untuk tempat pertukaran gas O2 dan CO2, zat makanan, dan serta sisa metabolisme antara darah dan sel-sel tubuh. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Pada siklus peredaran darah kecil atau pulmonalis merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis ke paru-paru, vena pulmonalis dan kembali ke jantung atau serambi kiri. Selanjutnya, peredaran darah besar atau sistematik merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Serambi kanan dengan siklus secara detailnya itu mulai dari bilik kiri ke aorta dan seluruh tubuh, lalu paru-paru dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Ringkasnya, peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung, dengan tujuan menukar gas CO2 dan O2. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung dengan tujuan menyebarkan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya yaitu darah. Darah adalah cairan tubuh yang sangat penting karena berperan sebagai alat transportasi utama di dalam tubuh. Darah memiliki fungsi utama. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua mengangkut zat makanan seperti menyalurkan nutrisi ke seluruh sel tubuh. Yang ketiga mengangkut hormon. Yang keempat melindungi tubuh dari penyakit seperti sel darah putih melawan kuman dari virus. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pembekukan darah saat luka. Seperti trombosit membantu menghentikan pendarahan. Kemudian penyusun jaringan darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kuning pucat yang menyusun sekitar 55% volume darah. Komposisi kurang lebih 90% air. Sisanya berupa protein plasma, albumin, globin, dan fibrinogen, gas terlarut, hormon, serta sisa metabolisme. Fungsi dari plasma darah yaitu sebagai medium pengangkut nutrisi, hormon, gas, dan sisa metabolisme, menjaga tekanan osmotik darah dan distribusi cairan melalui protein plasma, dan menjadi sarana pertahanan tubuh
karena mengandung antibodi. Yang kedua, sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk bikonkav seperti piring gepeng yang cekung, tidak berinti pada manusia dewasa. Diameter kurang lebih 7-8 mikrometer. Mengandung hemoglobin yang berperan dalam ikatan oksigen. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru dan memberikan warna merah pada darah karena kandungan hemoglobin. Lalu ada leukosit atau sel darah putih. Ukuran leukosit lebih besar dari eritrosit. Jumlahnya lebih sedikit, berinti, bentuk tidak tetap dan dapat bergerak secara ameboid untuk menembus jaringan tubuh. Fungsi leukosit yaitu melawan kuman dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, dan parasit. Melindungi tubuh dari infeksi dengan cara menghancurkan atau memakan mikroorganisme berbahaya, membentuk antibodi untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu, dan membersihkan sisa-sisa sel mati atau jaringan rusak agar dapat tubuh tetap sehat. Lalu trombosit atau keping darah. Trombosit bukan sel utuh, melainkan fragmen sitoplasma dari megakariosit di sumsum tulang. Tidak berinti, berbentuk kecil, tidak teratur, memiliki membran plasma yang mengandung protein penting untuk pembekuan darah. Fungsi trombosit membantu pembekuan darah saat terjadi luka agar pendarahan berhenti, membentuk sumbat sementara pada pembuluh darah yang rusak, melepaskan zat kimia seperti tromboplastin yang memicu proses pembekuan darah, dan membantu proses penyembuhan luka dengan mempercepat penutupan jaringan yang rusak. Mekanisme pembekuan darah. Pisau yang merobek arteri memicu kehilangan darah yang signifikan. Di dalam arteri, sel darah merah dan trombosit berhamburan keluar dari area yang rusak. Trombosit memainkan peran yang sangat penting dalam inisiasi pembekuan darah. Trombosit darah melepaskan zat bernama tromboplastin. Dengan adanya tromboplastin dan ion kalsium, protombin yang ada di dalam darah akan diubah menjadi trombin. Trombin kemudian mengangkalitis perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini mengalir ke area yang rusak, di mana fibrin aktivitas itu akan membentuk jaring yang semarak, RBC tertangkap dan terjerat. RBC dan jaring fibrin yang aktif ini bersama-sama membentuk bekuan darah. Pembekuan darah ini mengatur kesenjangan darah di arteri yang pecah dan menghentikan pendarahan lebih lanjut. Golongan darah. Golongan darah adalah pengelompokan darah yang berdasarkan antigen atau zat protein yang ada di permukaan sel darah merah dan antibodi yang ada di plasma darah. Sistem ABO. Golongan darah A mengandung antigen A dan antibodi anti-min B. Yang kedua, golongan darah B mengandung antigen B dan antibodi anti-min A. Yang ketiga, golongan darah AB mengandung antigen A dan B tanpa antibodi. Yang keempat, golongan darah O tidak memiliki antigen tapi punya antibodi anti-min A dan anti-min B, bisa mendonor ke semua golongan. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah bisa terjadi karena gaya hidup tidak sehat, faktor genetik, stres, dan kondisi tubuh yang tidak seimbang. Akibatnya, fungsi jantung, pembuluh darah, dan aliran darah terganggu, sehingga oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Berikut beberapa contohnya.
Jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Hipertensi disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Sklerosis. Sklerosis adalah pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Varises. Varises adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.